Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Saya Aisyah Muladia dengan NIM 123 Perkenalkan saya Muhammad Eksul Islami dengan NIM 1232508. Kami dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. dan Prodi Ekonomi Bangunan. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang Analisis kegagalan pasar, asimetri informasi, kebijakan, intervensi pemerintah. Mata kuliah Teori Ekonomi Mikro dengan dosen pengajar Dr. Muhammad Yasin, SEFF. Proposal ini sebagai salah satu bentuk kajian akademik dalam memahami berbagai permasalahan yang dapat terjadi dalam mekanisme pasar. Dalam teori ekonomi, pasar sering dianggap sebagai sistem yang mampu mengatur dirinya sendiri melalui interaksi antara permintaan dan penawaran. Namun dalam praktiknya, berbagai kondisi dapat menyebabkan pasar tidak berjalan secara sempurna, sehingga menimbulkan fenomena yang dikenal sebagai kegagalan pasar. sistem ekonomi pasar merupakan salah satu mekanisme yang digunakan untuk mengatur kegiatan ekonomi dalam suatu negara. Melalui interaksi antara permintaan dan penawaran, pasar diharapkan mampu menerapkan harga yang mencerminkan nilai sebenarnya dari suatu barang atau jasa. Dalam kondisi ideal, mekanisme pasar akan menghasilkan alokasi sumber daya yang efisien sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Namun dalam prakteknya, mekanisme pasar tidak selalu berjalan sesuai sempurna terhadap berbagai kondisi yang menyebabkan pasar gagal mencapai efisien tersebut. Kondisi ketika mekanisme pasar tidak mampu mengakumulasikan sumber daya secara efisien tersebut sebagai kegagalan pasar. Kegagalan pasar dapat menyebabkan berbagai permasalahan ekonomi seperti ketidakefisien produksi, distribusi sumber daya yang tidak merata, serta menurunnya kesejahteraan masyarakat. Dalam situasi seperti ini, harga yang dibentuk di pasar tidak mencerminkan nilai sosial yang sebenarnya dari suatu barang atau jasa. Akibatnya, keputusan ekonomi yang diambil oleh pelaku pasar menjadi kurang optimal. Ciri-ciri kegagalan pasar. Yang pertama, produksi barang dan jasa tidak efisien. Berikut contoh gambarnya. Yang kedua, distribusi barang tidak merata. Berikut contoh gambarnya. Yang ketiga, harga tidak mencerminkan nilai sebenarnya dari suatu barang atau jasa. Berikut contoh gambarnya. Penyebab kegagalan pasar satu monopoli. Kondisi ketika satu perusahaan atau sedikit perusahaan menguasai pasar sehingga dapat menentukan harga sendiri tanpa adanya persaingan yang sehat. Contohnya, perusahaan menyediakan listrik yang menjadi satu-satunya penyedia di suatu wilayah sehingga konsumen tidak memiliki pilihan lain. Dua, eksternalitas negatif. Dampak negatif dari suatu kegiatan ekonomi yang dirasakan oleh pihak lain yang tidak terlibat langsung dalam aktivitas tersebut. Contohnya, seperti yang menghasilkan limbah atau polusi udara sehingga mengganggu kesehatan masyarakat di sekitar area industri. Tiga, eksternalitas dampak positif dari suatu aktivitas ekonomi yang memberikan manfaat kepada pihak lain buat pelaku kegiatan tersebut. Contohnya, pendidikan yang diberikan kepada seseorang yang tidak bermanfaat bagi hidup tersebut, tetapi juga bagi masyarakat karena meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang keempat, barang publik. Barang yang dapat digunakan oleh banyak orang secara bersama-sama tanpa mengurangi manfaat bagi pengguna lainnya serta sulit berhasil penggunaannya. Contohnya, jalan raya, lampu penerangan jalan, tanam botak, serta sistem perjalanan adalah kelima, asimetrik informasi. Kondisi ketika salah satu pihak dalam transaksi memiliki informasi yang lebih lengkap dibandingkan pihak lainnya sehingga menimbulkan keseimbangan informasi. Contohnya, penjual mobil bekas mengetahui kondisi mobil secara detail, sedangkan pembeli tidak mengetahui secara khas kondisi kendaraan tersebut.
Asimetri informasi dalam ekonomi fenomena ini dikenal dengan istilah adverse selection atau seleksi yang merugikan. Adverse selection jadi ketika pihak yang memiliki informasi lebih baik memanfaatkan ketidaktahuan pihak lain dalam alasan. Suatu proses ekonomi contohnya dapat ditemukan dalam masa berkualitas karena timbul mengetahui kondisi mobil secara detail. Sementara pembeli tidak memiliki informasi dan buku mengenai kualitas kendaraan tersebut. Kemudian yang kedua ada adverse. Bentuk lainnya, asimetri informasi adalah moral hazard. Moral hazard terjadi ketika suatu pihak atau suatu seseorang mengambil tindakan yang lebih berisiko karena biasanya harus menunggu akibat dari tindakan tersebut. Kondisi ini sering terjadi setelah asuransi. Misalnya, seseorang yang mengalami asuransi kesehatan mungkin menjadi kurang perhatian dalam menjaga kesehatannya karena alasan biaya pengobatan akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Salah satu dampak utama dari asimetri informasi adalah penurunan kualitas produk di pasar. Ketika konsumen tidak dapat membedakan secara jelas antara produk berkualitas tinggi dan produk berkualitas rendah, mereka cenderung memberikan harga yang sama terhadap kedua produk tertentu. Hal ini dapat menyebabkan produsen yang menghasilkan produk berkualitas tinggi tidak memperoleh keuntungan yang sesuai sehingga mereka memilih keluar dari pasar. Selain itu, asimetri informasi juga dapat menimbulkan ketidakpercayaan konsumen terhadap pasar. Konsumen yang tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kualitas barang atau jasa akan lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi. Bahkan dalam beberapa kondisi, konsumen dapat menunda atau membatalkan pembelian karena khawatir terhadap resiko yang mungkin terjadi. Dampak lainnya adalah ketidakefisienan dalam alokasi sumber daya. Ketika informasi dalam pasar tidak tersedia secara merata, keputusan produksi dan konsumsi tidak selalu mencerminkan kebutuhan pasar yang sebenarnya. Hal ini menyebabkan sumber daya ekonomi tidak dimanfaatkan secara optimal. Peran pemerintah dalam mengatasi kegagalan pasar yaitu satu, membuat regulasi atau peraturan. Pemerintah berperan dalam menetapkan berbagai aturan yang mengatur kegiatan ekonomi pasar. Regulasi ini bertujuan untuk mencegah praktik kegagalan yang merugikan konsumen serta menghasilkan harga produsen mematuhi standar yang telah ditetapkan. Contohnya adalah aturan mengenai standar kualitas produk, keamanan barang, serta kewajiban memberikan informasi produk secara jelas kepada konsumen. Dua, melakukan pengawasan pasar. Pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap aktivitas ekonomi untuk memastikan bahwa pelaku usaha tidak melakukan praktik yang merugikan masyarakat. Pengawasan ini meliputi pengendalian terhadap praktik monopoli, kecurangan dalam perdagangan, serta menyalahgunakan informasi dalam transaksi ekonomi. Dengan adanya pengawasan, pasar dapat berjalan lebih sehat dan kompetitif. Tiga, penerapan pajak. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk mengurangi kegiatan ekonomi yang menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Misalnya, pemerintah dapat menerbitkan pajak pada produk yang dapat merugikan kesehatan atau lingkungan. Dengan adanya pajak tersebut, diharapkan konsumen atau produksi barang yang berdampak negatif dapat dikurangi. 4. Pemberian subsidi. Subsidi merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada produsen atau konsumen yang mendorong produksi dan konsumen barang yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Contohnya adanya subsidi pada sektor pendidikan, kesehatan, atau energi. Dengan adanya subsidi, barang atau jasa menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat. 5. Penyediaan barang publik. Pemerintah berperan dalam menyediakan barang publik yang tidak dapat disediakan secara optimal oleh mekanisme pasar. Barang publik adalah barang yang dapat digunakan oleh banyak orang tanpa mengurangi manfaat bagi orang lain. Contohnya adalah jalan raya, fasilitas keamanan, penerangan jalan, dan pertahanan negara. Nomor 6, perlindungan konsumen. Pemerintah juga berperan dalam melindungi hak konsumen agar tidak dirugikan dalam kegiatan ekonomi. Perlindungan konsumen dilakukan melalui pembentukan lembaga pengawas, penyediaan mekanisme pengaduan, serta penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan. Dengan adanya perlindungan konsumen, masyarakat dapat
masyarakat dapat melakukan transaksi dengan lebih aman. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.